Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Efdila, NIM 21017027, mata ujian pengantar linguistik, dosen pengampu, Dr. Randus Siti Ainim Liusti, SPD and Home, program studi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi 2 tentang A. Konsep dan pengelompokan linguistik mikro. B. Konsep dan ruang lingkup kajian sintaksis dan semantik. A. Konsep dan pengelompokan linguistik mikro. Linguistik mikro atau disebut juga mikrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang konsepnya kajian pada konten sistem internal bahasa. Kajian studi ini mengarah pada struktur internal suatu bahasa tertentu dan atau semua bahasa pada umumnya. Bagian interdisiplinan kajian mikro adalah A. Fonologi adalah subdisiplin ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara umum, baik bunyi yang memperdulikan arti atau fonetik atau maupun tidak fonetik. Menurut Herr, fonologi adalah ilmu tentang pembedahan bunyi-bunyi atau fonem bahasa dan distribusinya. B. Morfologi adalah subdisiplin ilmu linguistik yang cakupan pembahasannya tentang kata dan kelompok kata. Morfologi juga termasuk menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, dan cara pembentukannya. C. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau model lainnya. Baik semantik adalah pembelajaran tentang makna. B. Sintaksis adalah ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain diatur kata hubung satu dengan lainnya dan cara penyelesaiannya. B. Konsep dan ruang lingkup kajian sintaksis dan semantik. Ruang lingkup kajian sintaksis. Sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari tentang prinsip dan peraturan membuat kalimat. Selain kalimat, sintaksis juga mempelajari tentang frase dan klausa. Sintaksis ialah bagian dari cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Kita akan membahas masing-masing unsur dalam sintaksis. 1. Kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam hierarki komponen pembentuk satuan sintaksis. 2. Frase. Frase atau prosa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata namun lebih kecil dari klausa kalimat. Frase adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif. 3. Klausa. Klausa merupakan sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat, walau kadang tidak nampak secara eksplisit. Klausa berada di dalam kalimat. Jadi, klausa merupakan sebuah kalimat yang menjadi bagian dari kalimat yang lebih besar. Kalimat sendiri merupakan kesatuan bahasa yang terkecil yang mengandung pikiran yang lengkap. Sedangkan menurut strukturnya, kalimat merupakan bagian ajar yang didahului oleh kesenyapan dan diakhiri oleh kesenyapan. Intonasinya menunjukkan bahwa bagian ajaran itu telah selesai. Ruang lingkup kajian semantik. Ruang lingkup studi semantik mencakup semua tataran bahasa, makna dari satuan bahasa seperti kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana, kecuali tataran fonetik dan fonemik karena satuan pada kedua tataran itu tidak mempunyai makna. Meskipun fonem dapat luas baik dari struktur dan fungsi bahasa maupun dari segi interdisiplin bidang ilmu. Namun, dalam hal tersebut, ruang lingkup semantik terbatas pada hubungan ilmu makna itu sendiri di bidang linguistik. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.